Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya yaitu terkait bentuk-bentuk penilaian tes dan non-tes. Ya. Jadi setelah kita mempelajari terkait ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya akan kita kelompokkan mana dan bagaimana atau perbedaan antara penilaian secara tes dan non-tes. Jadi ada dua jenis penilaian, nanti kita menggunakan tes dan menggunakan non-tes. Nah, sebelum itu kita pahami dulu, tes itu apa sih? Nah, ada yang mengatakan tes itu dari kata testum, yaitu yang memiliki makna piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Jadi, testum itu adalah alat untuk menyisihkan logam-logam mulia. Jadi nanti akan terpisah mana yang logam dan mana yang tidak. Nah, kemudian ini ditarik pada pengertian tes, yaitu sesuatu yang akan memisahkan antara yang benar dan antara yang salah. Fungsinya itu. Jadi ini seperti diibaratkan pemisahan logam, jadi memisahkan yang benar dan yang salah. Yaitu pengertian lainnya, tes adalah alat atau prosedur untuk mengukur sesuatu. Itu sesuatu yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Ya, alatnya itu untuk mengukur sesuatu. Mengukur apa? Kemampuan peserta didik. Yaitu menggunakan tes. Nah, sekarang kita masuk yang ke tes dulu. Jadi kalau non tes berarti ya tidak menggunakan menggunakan alat tes. Jadi nanti lebih kepada nanti saya jelaskan lebih detail ya. Jadi kita masuk ke tes dulu biar teman-teman lebih paham. Jadi kalau dikatakan tes berarti itu ada alatnya. Yang pertama ya. Jadi ada alatnya. Kemudian yang kedua itu ada kepastian benar dan salahnya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya nanti akan ada standar. Jadi ini yang benar, ini yang salah. Atau mungkin ini mendekati benar, ini mendekati salah. Ya, jadi kalau ada tes itu berarti ada alatnya. Dan ada alat yang diserahkan kepada peserta didik. Ya. Jadi ada, bahasanya gimana ya? Kalau tes itu berarti ada alat yang diberikan. Kan tadi alat tes itu, tes untuk mengukur. Berarti ada alat yang diberikan pada peserta didik. Ini loh alat tes, ya, satu bendel ini alat tes. Ada soal, nah itu diserahkan. Itu namanya tes. Tapi kalau non-tes itu ada yang diserahkan, tapi ada yang enggak. Ya. Tapi yang kedua ini syaratnya yaitu kalau tes itu adalah kebenarannya mutlak. Ya. Walaupun diberikan, tapi kalau kebenarannya tidak mutlak, maka itu tidak dinamakan tes. Misalnya apa? Angket. Ya, nanti angket itu masuknya di non-tes. Karena apa? Mau milih jawaban manapun, itu nanti juga bisa dikatakan benar. Karena itu keadaan anak tersebut. Tapi kalau tes, itu pasti nanti jawabannya kok A ya A, B ya B, C ya C. Nah, itu namanya tes. Jadi ada alatnya dan ada kebenaran mutlaknya. Nah, jenis tes sendiri, kalau pernah menggunakan tes, itu ada dua, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Ya, jadi ada tes objektif dan tes non-objektif. Ntar saya tambahkan PN. Ya. Jadi yang pertama, tes objektif. Tes objektif ini berarti adalah tes itu yang jawabannya pasti benar dan pasti salah. Jadi tidak ada rentan. Ya, kebenarannya mutlak, syaratnya berarti sudah terpenuhi ya. Yang kedua adalah ada alatnya. Nah, semua ini nanti akan ada alatnya. Yang pertama adalah benar salah. Nah, benar salah itu kalau biasanya Presiden Indonesia sekarang adalah Joko Widodo, benar atau salah? Nah, nanti menjawab B atau S. Nah, itu namanya benar salah ya. Jadi pasti benar dan pasti salah. Yang kedua adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu ya kita sering menjumpai ada A, B, C, ada A, B, C, D, ada yang A, B, C, D, E. Ya. Jadi nanti pilihan ganda itu juga ada beberapa. Ada pilihan ganda yang biasa, ada pilihan ganda yang hubungan antar kalimat. Itu nanti kemampuannya bisa menganalisis, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, ada juga pilihan ganda yang bentuknya ada membaca diagram, grafik, atau gambar. Nah, itu namanya pilihan ganda. Jawabannya benar pasti ada, ya. Entah itu kecuali, berarti kan tetap nanti yang jawabannya adalah ketentuannya kalau benar itu skornya 1, kalau salah skornya 0, misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menjodohkan. Menjodohkan itu adalah memasangkan. Ya, jadi di sini misalnya ada kata binatang. Di sini ada kambing, ada singkong, ada manusia. Mana yang termasuk binatang? Itu menjodohkan namanya ya. Jadi tetap benar salahnya mutlak. Dan tes jawaban singkat. Kalau tes jawaban singkat itu seperti uraian, tapi jawabannya singkat ya. Jadi tidak mengurai panjang tapi hanya singkat. Misalnya kepanjangan dari
IAIN adalah titik-titik. Institut Agama Islam Negeri itu kan jawaban singkat ya. Kemudian tes uraian objektif. Nah, uraian itu ada yang objektif masuk di objektif dan ada non objektif. Kenapa? Karena uraian itu ada yang sifatnya adalah apa namanya? Pasti dan uraiannya itu jawabannya bisa menggunakan rentan. Misalnya sebutkan isi Pancasila atau sebutkan isi Sumpah Pemuda. Itu nanti uraiannya objektif. Karena apa? Kalau ada kesalahan sedikit pun kata, maka itu tidak objektif, apa namanya? Itu bisa salah. Jadi kebenarannya mutlak. Misalnya apa namanya? Kebalik ya. Misalnya Pancasila sila pertama malah sila kedua. Nah, itu kan berarti kebalik. Berarti itu nanti objektif. Jadi anak memang bisa jawab tapi dia kebenarannya salah. Nah, beda dengan yang kedua yaitu tes non objektif uraiannya, yaitu adalah tes uraian dan tes lisan. Pak, kok tes lisan berarti tidak ada yang sesuatu yang diberikan pada peserta didik. Nah, nanti saya bahas. Yang pertama tes uraian dulu. Tes uraian itu hampir sama dengan uraian objektif tadi, tapi bedanya kalau uraian di sini adalah menggunakan rentan. Jadi kebenarannya ya mutlak, tapi ada kompensasi bila anak walaupun salah dia menjawab nanti tetap mendapatkan skor. Misalnya adalah apa namanya? Apa jelaskan pengertian dari bersuci. Nah, itu kan nanti ada kata-kata mungkin yang terlewat. Nah, ketika dia menjawab sempurna, oh skornya 3. Ketika kurang tepat, skornya 2. Oh, ketika dia hanya menjawab sedikit, berarti 1. Tidak menjawab, berarti 0. Nah, itu namanya uraian. Jadi tetap ada kunci jawaban yang mutlak, kebenarannya, tapi ada apa ya, kompensasi atau ada nilai yang menjadi nilai rentan ketika anak itu menjawab tidak sempurna. Nah, kalau tes lisan itu hampir sama dengan tes tes uraian non objektif, tapi bentuknya itu adalah lisan. Berarti tidak ada alat tes yang diberikan pada peserta didik dong, Pak. Ada, yaitu disampaikannya secara lisan. Jadi cara penyampaiannya adalah lisan. Ya, jadi tetap guru yang melaksanakan tes lisan itu memegang alat tes, tapi dia sampaikannya secara lisan. Bedanya itu. Jadi tetap ada kunci jawabannya yang ketepatannya. Jadi tidak asal guru itu menyampaikan tes itu lisan, ya jawabannya nanti kondisional. Tidak bisa. Jadi ada kunci jawaban yang pasti yang menjadi titik benarnya atau kebenaran mutlaknya. Beda dengan nanti di non objektif yaitu ada namanya wawancara. Bedanya tes lisan dan wawancara apa? Nanti saya bahas di non tes. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya tes itu ada yang dinamakan tes seleksi, kemudian tes awal, pretest, post-test, tes formatif, sumatif, diagnostik. Formatif itu berarti tes yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau yaitu biasanya setelah pelajaran untuk mengetahui perkembangannya formatif. Kalau sumatif itu sum, jadi lama penjumlahan beberapa pertemuan berarti melaksanakan tes. Ya, jadi bedanya formatif ini bahasa yang sering digunakan. Kalau formatif itu misalnya materi hari ini langsung tes atau mungkin 2 kali pertemuan untuk mengukur KD itu namanya formatif. Tapi kalau sumatif itu bisa UTS, kemudian bisa beberapa KD, itu terkumpul baru tes. Ya. Kalau formatif itu untuk mengetahui efektivitas pembelajarannya, kalau sumatif itu untuk mengetahui perkembangan peserta didiknya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau diagnotis untuk mendiagnosa. Nah, aspek psikisnya ada tes intelijensi, tes sikap, tes kemampuan, tes kepribadian, tes hasil belajar. Kemudian berdasarkan lainnya ada jumlah orang itu tes individu dan kelompok, ada yang waktu misalkan ada power test dan speed test, ada bentuk responnya, ada tes verbal dan non verbal, cara mengajukan pertanyaan, ada tes tertulis dan tes lisan. Nah, kalau non tes itu berarti tidak ada alat tesnya, dan tidak ada jawaban mutlaknya. Tapi ada yang nanti salah satunya itu ada. Contoh pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi itu tidak ada alat tes yang diserahkan pada peserta didik. Hanya guru yang memegang untuk catatan dan tidak ada jawaban mutlaknya. Jadi hanya mengamati observasi. Oh, anak ini hari ini nakal. Oh, anak ini hari ini tidak mengerjakan sholat. Oh, anak ini hari ini tidak berdoa. Nah, itu hanya adalah pengamatan. Jadi tidak ada kebenaran mutlaknya karena itu mengamati realita yang ada di lapangan dan tidak ada alat yang diberikan pada peserta didik. Yang kedua wawancara. Wawancara ini kalau dikatakan disamakan dengan tes lisan ya sama. Jadi ada alat yang diberikan, tapi kebenaran jawabannya tidak mutlak. Kenapa? Karena wawancara itu tidak ada jawaban mutlaknya, hanya untuk menggali informasi. Jadi kalau anak misalnya jawab apa namanya, kamu di rumah sholat apa tidak?
nanti akan memunculkan pertanyaannya, kenapa tidak sholat? Karena orang tuanya sholat apa tidak? Kalau sholat kamu sama siapa? Nah, itu adalah pertanyaan yang akan muncul untuk mengejar informasi. Tapi kalau tadi misalnya apa pengertian sholat? Anak jawab, ya sudah berhenti. Itu kalau tes lisan. Tapi kalau wawancara nanti adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak. Yang ketiga, angket. Angket ini adalah sesuatu pasti diberikan kalau angket. Tidak mungkin angket tidak diberikan ya. Baik itu berupa menggunakan teknologi seperti Google Form ataupun angket yang diberikan langsung untuk diisi. Tapi kebenarannya tidak mutlak. Karena misalnya bahasa pelajaran PAI itu menyenangkan, anak mengisi sangat menyenangkan, kurang menyenangkan. Nah, itu kan keadaannya dia, jadi tidak ada jawaban mutlaknya. Terima angket. Saya di sholat apa namanya? Ketika saya menemukan barang, saya akan mengembalikannya. Nah, itu nanti anak akan mengisi ya kadang-kadang, selalu. Nah, itu kan tidak mutlak. Jadi keadaan peserta didik masing-masing anak itu berbeda-beda. Yang selanjutnya pemeriksaan dokumen. Jadi berkas-berkas bersama dengan portofolio itu nanti dikumpulkan kemudian dicek. Ya, jadi ada alat yang diberikannya, tapi kebenarannya tidak mutlak. Dan yang selanjutnya itu ada penugasan. Penugasan itu ada proyek, kinerja, portofolio, produk. Ya, ini masuk di non-tes. Karena apa? Karena cara memberikannya itu tidak ada alat tesnya. Anak disuruh praktek dan kebenarannya ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Ya, jadi sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi tidak ada alat tesnya. Oke, kemudian ini ada pengelompokannya ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau kognitif, afektif, kognitif itu kebanyakan jenisnya adalah tes, tapi ada yang non tes ya. Karena produk itu juga bisa, proyek itu juga bisa untuk mengukur ranah kognitif ya. Jadi kemampuan tadi kognitif dan psikomotorik itu bisa diulang. Tapi tidak semua. Kalau proyek itu lebih cocok sampai dengan C3 saja penerapan. Jadi karena dibarengkan dengan ini bisa di psikomotorik ya. Kalau pilihan ganda ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Pak, bukannya angket itu ada yang A, B, C, D, E ya. Nanti masuknya di angket sendiri. Kalau pilihan ganda itu pasti jawabannya mutlak salah satu. Namanya pilihan ganda karena pilihan ya. Kemudian benar salah itu lebih cocok di kognitif, melengkapi juga kognitif, singkat dan seterusnya. Kalau non tes itu ada di afektif dan psikomotorik ya. Misalnya observasi itu di afektif, wawancara afektif. Ya, wawancara kalau tes lisan itu masuknya di kognitif. Angket itu afektif, penulisan dokumen itu afektif. Dan ini ada observasi untuk keterampilan juga bisa ya. Jadi psikomotorik dan seterusnya ya. Nanti bisa dipahami lagi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada saya. Oke, kiranya itu saja untuk materi tentang tes dan non-tes. Jadi perlu digarisbawahi, kalau perbedaannya antara tes dan non-tes itu ada dua. Yang pertama adalah terkait adanya alat. Ya. Pengertian tes sendiri itu adalah alat. Ya. Jadi ada alat yang diberikan kepada peserta didik. Dan yang kedua, alat yang diberikan itu memiliki kebenaran jawaban yang mutlak. Ya. Kalau ada alat tesnya tapi jawabannya tidak mutlak, ya tidak masuk jenis tes atau masuk di non-tes. Kalau ada jawabannya mutlak tapi tidak ada alat tesnya, ya berarti itu masuknya non tes. Jadi kalau dikatakan tes itu memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ada alatnya, yang kedua adalah ada kebenaran mutlaknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.